Apa kabar Pak Arilangga? Alhamdulillah sehat semua. Bagaimana Pak? Susah banget saya ketemu sama Bapak nih. Ini kan gampang. Tapi setelah PPKM dicabut lebih santai ya Pak ya sekarang? Ya tentunya tidak lebih santai, tetapi tantangannya berbeda lagi. Jadi, tapi tentu ada waktu lah untuk memberi makanan pada ikan-ikan ini. Banyak banget Pak ikannya Pak ini Pak? Ya, alhamdulillah. Biar kantornya agak rame Pak, banyak ikan. Betul. Ya. Pak boleh ngobrol-ngobrol nggak Pak di ruangan Bapak Pak? Boleh, dari kumparan ya? Iya betul Pak. Oke. Silakan masuk di ruangan aja. Silakan duduk. Ya, pertama tentu yang terberat adalah menghadapi pandemi COVID. Karena itu diumumkan oleh WHO di bulan Januari 2020 dan pada waktu itu kabinet baru 3 bulan. Dan tantangannya adalah tantangan yang tidak diketahui. Jadi faktornya adalah unknown. Penyakitnya kita tidak tahu, dampaknya tidak tahu, teorinya belum ada, kemudian juga obat-obatannya belum tersedia, sehingga ini adalah tantangan terberat. Dan di situ juga unsur koordinasinya diperkuat dengan Bapak Presiden membentuk KPCPEN. Jadi jelas KPCPEN kebijakannya menjadi satu komando, kebijakan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Nah, di sana Bapak Presiden meminta untuk menyeimbangkan antara gas dan rem. Rem di sektor kesehatan, gas di sektor ekonomi. Sehingga anggaran waktu itu diplotting sehingga program berbasis anggaran dan anggaran ini harus diharmonisasi oleh KPCPEN. Sehingga tanpa koordinasi dan harmonisasi program tidak bisa berjalan. Ya alhamdulillah ini berjalan 3 tahun dan KPCPEN sudah menggunakan dana sekitar 1.400 triliun dalam 3 tahun dan ini sebuah jumlah yang besar dan ini sebuah langkah yang tidak biasa, extraordinary measures yang tentunya dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Ya tentu penanganan di awal itu menjelang akhir tahun 2020 di sekitar bulan November itu kita sudah mulai membahas mengenai pengadaan vaksin dan pengadaan vaksin itu tentu melihat apa yang tersedia di dunia. Ya Bapak Presiden tentu mengarahkan melalui rapat kabinet bahwa vaksin itu harus ada dan Bapak Presiden menghendaki sebetulnya di bulan Desember sudah mulai divaksinasi, tetapi ini mundur ke Januari. Dan kalau kita bicara bulan November, tidak ada satu pabrik farmasi pun yang sudah mengatakan siap punya vaksin. Namun mereka sudah jualan, apakah itu AstraZeneca, apakah itu Pfizer, Sinovac, dan yang lain juga sudah mengatakan mereka siap produksi. Hanya kita mengambil kebijakan yang pada waktu itu tepat, yaitu melakukan clinical trial di Indonesia, khusus untuk Sinovac. Sehingga clinical trial yang dilakukan di Bandung itu menjadi acuan untuk pengadaan vaksin batch pertama. Dan batch pertama kebetulan selesai gelombang ketiganya itu di bulan November. Sehingga pemerintah memutuskan untuk membeli dari Sinovac batch pertama itu sejumlah 3 juta. Dan 3 juta itu masuk dalam 2 kali shipment, 1,2 dan 1,8 di bulan Desember. Sehingga bulan Januari itu bisa disuntikan. Kalau kita lihat di bulan-bulan tersebut, China saja belum mengeluarkan emergency use authorization from Sinovac. Tapi karena kita sudah melakukan
clinical trial sendiri, kita yakin dengan hasilnya, maka kita pertama kali sudah bisa disuntikan di bulan Januari. Nah, kalau kita lihat juga AstraZeneca maupun Pfizer, mereka minta kita bayar down payment sampai 50%, tetapi barangnya belum ada. Dan barangnya belum ada, pabriknya dari mana pun belum diputuskan. Sehingga tentu accountabilitas itu yang menjadi isu utama, karena kalau kita beli barang, kemudian produknya tidak berhasil, kan ini jadi sangkos. Nah, untuk menangani hal tersebut, rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum penting, sehingga dilibatkan dari awal, baik itu BPKP, baik itu KPK, Kejaksaan Agung, sehingga mereka ikut mengawal pengadaan vaksin dalam situasi darurat. Ya, karena hukum tertinggi adalah menyelamatkan jiwa manusia, sehingga ini yang menjadikan basis untuk pengambilan keputusan dalam waktu yang pendek. Di awal Bapak Presiden di bulan November minta dibuatkan program kartu prakerja untuk retraining dan reskilling untuk mengadaptasi terhadap the future of work. Nah, pada saat terjadi pandemi di bulan diumumkan oleh WHO di bulan Januari dan masuk di Indonesia bulan Maret, Bapak Presiden meminta bahwa program ini dijadikan program semi bansos untuk perlindungan sosial. Karena tidak semua data akurat. Jadi memang pembelajaran dari COVID menunjukkan bahwa data dari masing-masing kementerian ini berbeda. Sehingga kita tidak punya satu data yang akurat. Nah, untuk menangkap mereka yang tidak masuk dalam catatan ataupun data di kementerian teknis, maka diperlukan program yang berbasis digitalisasi yang bisa sifatnya inklusif. Leaving no one behind. Semua bisa mendaftar. Nah, salah satunya adalah dengan aplikasi kartu prakerja. Sehingga kartu prakerja dirubah menjadi semi bansos. Nah, program ini diluncurkan dan Bapak Presiden minta di bulan April. Jadi bayangkan bulan Maret pandemi, kemudian diberi tugas kurang dari 1 bulan untuk merubah menjadi semi bansos. Dan pada waktu launching, timnya kita hanya 15 orang. Namun terus kita bangun seperti membangun startup, dan alhamdulillah ini sudah berhasil diakses lebih dari 90 juta di 514 kabupaten kota, dan pesertanya yang sudah menjalani ini sudah hampir sampai dengan gelombang kemarin ada sekitar 16 juta orang. Dan ini adalah satu-satunya program yang langsung dari anggarannya dari Kementerian Keuangan, dari Treasury, dari BA-Bun, Perbendaharaan Negara, dan uangnya ini penikmat manfaat, penerima manfaat, menerima dalam bentuk e-wallet. Dan e-wallet ini lebih dari 80% mereka tidak pernah memiliki rekening di perbankan. Sehingga financial inclusion-nya menjadi baik, dan program ini satu-satunya yang tidak ada perantaranya. Tidak melalui KL, tidak melalui apa, tetapi langsung dari government, dari pemerintah to the people, jadi G2P. Dan ini menjadi program yang mendapatkan apresiasi baik dari UNDP, dari World Bank, dan berbagai lembaga internasional. Bedanya kalau sekarang offline, kalau kemarin kan online semua, sekarang offline. Kalau offline kembali untuk retraining dan reskilling, artinya biaya pendidikan akan lebih tinggi dan tidak ada bansos lagi. Yang ada insentif untuk ganti transport, dan biaya pendidikannya antara 3 sampai 3,5 juta, dan jumlah pelatihannya lebih lama, yaitu 15 jam, namun pelatihannya adalah fisik. Kalau fisik kan berarti perlu alat bantu dan alat penolong tergantung kepada kursus yang diambil.
Ya, pertama tentu Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat. Nah, tentu di dalam inkonstitusional bersyarat itu disebabkan oleh proses judicial formil, di mana Omnibus Law pada waktu itu belum ada dasar hukumnya. Nah, dengan adanya Undang-Undang 13 tentang Omnibus Law, maka proses Omnibus Law itu sudah punya bakuan jenis pembuatan dalam jenis pembuatan perundang-undangan. Nah, dengan demikian tentu ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian juga salah satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, karena ini inkonstitusional bersyarat sampai dengan November 2023. Kemudian sampai dengan November 2023 tidak boleh mengeluarkan aturan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, inilah yang menjadi hambatan dari segi iklim investasi. Karena banyak hal yang harus ditindaklanjuti dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu pemerintah mengkaji berkali-kali dalam rapat kabinet bahwa ini salah satu solusinya adalah mengeluarkan Perpu. Karena Perpu ini seperti pada saat awal Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi game changer untuk pemulihan ekonomi. Nah, sekarang Perpu ini juga menjadi game changer untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian hukum. Karena di tahun 2023 ini fungsi anggaran sebagai shock absorbers dibatasi dengan budget defisit yang tidak boleh lebih dari 3%. Artinya yang harus mengganjal adalah konsumsi dan daya beli masyarakat dan investasi. Dan keduanya itu sangat erat dengan PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya ini diambil dengan cara Perpu, dengan Perpu ini jalan, maka PP ini juga bisa jalan. Nah, PP itu jalan, kita akan merevisi beberapa PP, sehingga yang sekarang menjadi hambatan investasi itu bisa diselesaikan. Ininya nyangkut.